Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, juga diberikan semangat untuk terus belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Apa itu toharoh? Sebelum nanti kita membahas lebih jauh tentang toharoh, silahkan anak-anakku sekalian lihat gambar samping ini. Bagaimana tanggapan anak-anakku sekalian tentang gambar yang tadi? Baik, tentu bersih bukan? Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita untuk selalu berperilaku bersih. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Dalam hadis yang lain, Rasul menyampaikan al-islamu nadifun wa tanaddafu la yadkhulul jannah illa nadif. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Dalam hadis ini, Rasul mengajarkan kepada kita sebagai orang Islam untuk senantiasa menjaga diri kita dari kebersihan. Anak-anakku sekalian, dari hadis yang tadi, maka kita bisa ambil makna tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah upaya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas maupun najis. Apa perbedaan antara hadas dan najis? Hadas adalah keadaan seorang muslim di mana tidak bisa dirinya melaksanakan ibadah sholat. Sementara najis adalah kotoran yang mana terhalangnya seorang muslim untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan hadas bisa kita lihat di sini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada hadas kecil, dan kemudian yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah sholat. Cara membersihkannya cukup dengan berwudu saja. Toh dari hadas kecil adalah buang air besar, buang air kecil, tidur, atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Cara mensucikannya cukup dengan berwudu saja. Kalau tidak ada air, maka boleh dilakukan dengan tayamum. Sementara yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya tidak cukup dengan berwudu saja, tetapi harus dengan mandi besar, dan kalau tidak ada air, maka boleh kita melakukan tayamum. Anak-anakku sekalian, dalam hadas kecil dan hadas besar ini, maka tentunya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu menjaga diri kita kebersihan. Kedua adalah najis. Mari kita lihat contoh di samping ini. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughalladah. Najis yang pertama bisa kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah contoh najis mukhaffafah. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang baru makan ASI. Maka cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air saja, maka kita sudah dinyatakan suci. Sementara yang kedua ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya adalah bangkai, kotoran, kemudian darah, dan juga nanah. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mutawassithah ini adalah dengan membasuh hal yang terkena najis sampai bau, warna, dan juga rasanya hilang. Kemudian yang ketiga ada najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat, di mana cara mensucikannya tidak cukup dibasuh saja, tapi najis mughalladah ini cara mensucikannya yaitu harus dicuci, dibasuh dengan air dan juga dengan tanah sampai bersih sebanyak 7
kali basuhan. Bagaimana anak-anakku? Sampai di sini antara hadas dan najis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang Bapak sampaikan. Sementara ketika kita bersuci, maka kita memerlukan alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci itu adalah air. Ada berapa jenis air? Air terdapat 3 jenis. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan bisa kita lihat di sini terbagi ke dalam 7 air. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga ada mata air, yang keempat ada air laut, yang kelima ada air es, yang keenam ada air embun, yang ketujuh ada air sungai. 7 air ini dapat kita jadikan media untuk membersihkan diri kita dari hadas maupun dari najis. Sementara air yang kedua adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Apa contohnya? Contohnya adalah air kopi, air teh, air Fanta, air Coca-Cola, dan air-air yang lainnya di mana terdapat kandungan atau zat di dalam air tersebut. Sementara yang ketiga adalah air yang tidak suci dan juga tidak mensucikan. Contohnya adalah air yang terkena najis, seperti gambar di samping ini. Maka dengan air ini kita tidak diperbolehkan untuk bersuci dengan air tersebut. Begitulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari materi toharo ini dapat menjadikan diri kita lebih bersih lagi dan tentunya bisa menjadi manfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.